Sepotong besi panas bermassa 1 kg dan bersuhu 100 derajat Celcius. Jadi bayangin misalnya di sini ada sepotong besi yang suhunya adalah 100 derajat Celcius. Dimasukkan ke dalam wadah, misalnya wadahnya berisi air, ya kan? Yang suhu airnya ternyata 20 derajat Celcius. Nah, besi ini dimasukkan ke sini. Otomatis akan apa? Akan tercampur, ya. Yang suhunya tadi 100 derajat Celcius, besi ini nih menjadi apa? Menjadi turun dong suhunya, ya kan? Nah, sehingga besinya ini mengalami apa? Melepas kalor, oke? Nah, jadi kalau secara grafik, kita buat grafiknya ini sebenarnya dari 20 derajat Celcius, dia menuju ke 100 derajat Celcius. Oke ya. Nah, berarti di sini ada titik akhir atau titik seimbangnya di sini di antara 20 dan 100. Kita anggap ini adalah suhu akhir, kita anggap TA, suhu akhir ya. Simbolnya kita buat TA. Nah, berarti yang suhunya di sini, yang suhunya rendah yaitu air, dia menerima kalor, ya kan? Nah, sedangkan yang ini yang besi, dia melepas kalor, melepas panas kan? Jadi nggak begitu panas lagi sekarang. Nah, untuk rumusnya kita memakai rumus Q lepas sama dengan Q terima. Artinya Q itu kalor. Kalor yang melepas dan sama dengan kalor yang diterima. Nah, masalahnya yang lepas siapa? Ingat, yang lepas adalah yang suhunya tinggi, ya kan? Kayak tadi besi ini suhunya 100, maka dia akan melepas panas, ya. Melepas panas dan akan diterima oleh si air panasnya itu. Jadi yang melepas itu adalah si besi ya. Jadi kita rumusnya M, rumus Q itu C dikali delta T. Nah, cuma M-nya M siapa? M besi, kalau jenisnya juga besi. Oke? Sama dengan MC delta T juga. Tapi ini yang menerima kan si air, berarti ini kalau jenisnya juga air. Paham ya? Kita masukkan angkanya. Sebuah besi panas bermassa 1 kilo. Berarti massa besi 1 kilo. Kita tulis 1. Kalau jenis besinya di sini diketahui adalah 450. Jadi kita masukin lagi 450. Untuk delta T-nya kita masukin 100 dikurangin T akhir. Nah, sama dengan massa airnya berapa? Massa air kita lihat di soal adalah 2 kilo ya. Jadi kita masukin 2. Kalau jenis airnya, ini dikasih tahu kalau jenis air 4200, kita masukin. Nah, untuk delta T-nya, T akhir dikurangin 20. Nah, yang perlu diperhatiin nih, cara penulisannya kenapa begini? Ini kenapa begini? TA-nya di depan sama satu lagi di belakang. Nah, secara logika sebenarnya gini ya, kan melepas ya, si besi ini melepas kalor. Kalau besi ini melepas kalor, berarti suhunya nggak mungkin di atas 100, ya kan? Andaikan kita terbalik nih, misalnya nulisnya terbalik, T akhir dikurang 100, ya kan? Nah, pasti angka T akhir ini harus berapa? Harus lebih besar dong dari 100, ya kan? Karena kalau enggak, ini kan T akhir ya, T akhir kurang 100 ya. Misalnya nih, kita buat seperti ini. Nah, berarti T akhirnya pasti di atas 100. Logikanya nggak mungkin. Karena yang namanya besi dimasukin ke air, besinya nggak mungkin tambah panas. Tapi dia malah tambah dingin, ya kan? Nah, jadi suhunya itu pasti turun. Nah, pasti lebih kecil dari 100. Makanya persamaan kita nggak boleh tulis T akhir dikurangi 100. Tapi harus 100 kurang T akhir. Jadinya dia pasti lebih kecil. Oke? Nah, untuk yang airnya, ini malah dibalik ya. 100 kurang T akhir, yang ini T akhir kurang 20. Jadi T akhirnya yang satu di belakang, yang satu di depan. Jadi nggak mungkin sama. Nah, seperti itu cara untuk menganalisanya. Kalau mau diingetin, boleh aja. Yang lepas itu adalah yang T akhirnya di belakang nulisnya. Kalau yang nerima, T akhirnya di depan. Tapi biasanya kalau kayak gini kan jadinya bingung ya dan lupa. Jadi lebih baik pakai pemahaman logika kita, ya kan?
Nah, setelah kayak gini, berarti kita tinggal hitung aja. Nah, cara ngitungnya, ini bisa kita coret-coret dulu boleh. Misalnya gini nih, ini kan 450, 100 dikurangin T akhir, 2 dikali 4200 dikali T akhir min 20. Nah, ini bisa kita coret nggak? 450 misalnya kita bagi 2 dulu nih. Ini boleh nih coret nih. 450 bagi 2. 225 begitu ya. Nah, jadi 225 dikali 100 min T akhir itu sama dengan 4200 T akhir min 20. Oke. Nah, kalau mau dihitung juga boleh, 4200 dibagi 225 itu hasilnya bisa nggak? Kalau nggak bisa ya udah. Nah, selanjutnya kita bisa aja hitung, ini kali aja dah. Kita buka kurungnya ya. Jadi 225 00 dong. 225 kali 100. Nah, terus 225-nya dikali min T akhir. Jadi min 225 T akhir. Yang ini juga sama, ini kita kaling sini. Jadi 4200 T akhir. Ini kali ini 4200 kita kalikan 20. Jadi minus 84.000. Ya. Nah, kemudian yang sejenis itu maksudnya di sini kan ada T akhir, di sini ada T akhir. Kita kumpulin nih dalam satu ruas. Misalnya kita pindahin ke kanan. Berarti yang ini pindah ke sana ya kan? Minus jadi berubah jadi apa? Jadi plus. Nah, yang ini 22500. Kemudian yang ini yang min 84.000 kita pindahin ke kiri berubah jadi plus. Oke. Nah, jadi kita hitung ya, 84.000-nya itu ditambah dengan 22.500 sama dengan 106.500. Terus 4.200 ditambah 225 4.425 T akhir. Nah, kita hitung aja pakai kalkulator. Hasilnya suhu akhirnya ternyata hasilnya 24,07 derajat Celcius. Ya, jadi jawabannya agak koma ya. Atau bisa kita bulatin menjadi 24 aja ya. Jadi seperti ini.